was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost, but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I do not deserve it. I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say on God, despite all my Vegas tears fill my eyes. Cause you came around, picked me off the ground. Was lost, but now I'm found. Keluarga besar GBI Katariso, Shalom. Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah raya saat minggu ini. Kita percaya buat kemurahan Tuhan yang dianugerahkan untuk setiap kita. Anugerahnya selalu nyata. Dan percayalah, dengan segenap hati dan jiwa kita, dengan kekuatan kita boleh mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan di saat ini. Kita boleh beribadah di dalam rumahnya dengan syukur. Tundukkan kepala kita, ucapkan syukur kita bagi Tuhan dengan segenap hati, tubuh dan jiwa kita. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang terbaik yang kami terima. Ku bawa pujian dan syukur, ucapan terima kasih bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji disembah. Ku bawa pujian dan syukurku hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Ku rindu mengalami lawatan dalam anugerah-Mu Tuhan. Ku puji Kau, ku sembah Kau ya Allahku, dengan nyanyian kidung pujian. Ku bersyukur selalu dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Ku bawa hatiku, ku bawa persembahanku dalam hadirat-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih dan karunia-Mu yang selalu ada dalam hidupku. Anugerah-Mu yang mempesona di dalam hidupku Tuhan. Kau yang layak terima pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur
sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berdiri bersama-sama saat ini, naikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dengan mulut kita katakan, Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berada di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Sama-sama katakan, kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh bagiku. Anugerah-Mu besar bagiku, yang melimpah selalu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan
segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku ku bawa pujian. Atasnya namamu dipermuliakan sampai selama-lamanya. Aku bersyukur dalam hadiratmu, membawa pujian dan sembahku bagi kemuliaan namamu. Besar setiamu Tuhan. Engkau besar, Engkau Bapa yang baik. Di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan, aku bersyukur, aku bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang mulia perkasa sampai selama-lamanya. Layaklah Engkau dipuji dan dipermuliakan selama-lamanya. Hati kami limpah dengan syukur di pagi hari ini bersama-sama hamba-hamba Tuhan. Jemaat Tuhan GBI Katariso bersatu hati Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang atasnya layak ditinggikan. Sebab Engkau atasnya Allah yang layak dimuliakan. Sebab satu-satunya yang berkuasa penuh atas hidupku. Dan Engkau mengasihi kami dengan urapan kuasa-Mu yang bekerja. Membuat hidup kami diperbarui dalam kuasa Roh-Mu. Berkarya dan berkuasalah atas hidupku Tuhan. Pakailah hidupku menjadi bejana yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Urapan baru untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini. Dan setiap umat-umat Tuhan yang hadir mengalami lawatan Tuhan tidak terkecuali. Terima kasih, segala syukur hormat kami persembahkan bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang percaya katakan bersama, amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi katakan shalom. Selamat hari Minggu, berikan high five. Bukan iPad, tapi high five. Tos kanan kiri depan belakang. Yuk silakan.
impartasikan kasih-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk, haleluya. Kula amung percaya ora bakal cilaka, uripmu akan mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Sama bergerak dan bersukacita di dalam Tuhan. Pujian bagi Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa seneng, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Sama-sama bertepuk tangan yuk. Kita belajar bersama-sama. Sama-sama katakan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih. Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Yang lebih lagi. Gandol Gusti. Memang agak asing. Ini bahasa dari Jawa. Ya, kemarin sempat bahasa Batak. Ini lagunya bahasa Jawa. Ya, kita berdiri bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terbesar dan mulia, bareng-bareng yuk. Ajaib semua perbuatanmu, yang terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Aku
memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau Allah yang terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kami semua memujimu. Sungguh Engkau Allah yang besar, semua kami kan memujimu. Oh, kami memujimu, Engkau terbesar, terpujilah Engkau selamanya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamat. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satukan hati, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bareng-bareng serukan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, tangan Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan surga. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia,
atas dunia. Go! Yang hancur dan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau yang berkuasa, memerintah selamanya. Kau ajaib Tuhan, perkasa selama-lamanya. Anugerah-Mu melimpah dan besar. Bersama-Mu Tuhan, ku lewati segala masalah tantangan. Bersama-Mu Bapa, ku hadapi semuanya. Engkau yang berkuasa penuh dan berotoritas penuh atas hidupku Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bersama-Mu ya Bapa, bersama-Mu ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang membebaskan diri, teguhkan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya, pertolongan. Anugerah-Mu kekal, besar, berlimpah. Mari sekali lagi dengan iman kita angkat kedua tangan-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih buat anugerah Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia Tuhan semata. Biarlah hidup kami terus dapat memuliakan Tuhan, terus dapat mengagungkan, meninggikan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kini sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami buka hati kami beri perhatian kami yang sungguh untuk dapat dengar akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kami pencerahan, kemudahan untuk mengerti apa yang kami dengarkan. Dan biarlah segala kebenaran firman-Mu dapat kami kalungkan dan itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Yang terus mengarahkan, membentuk, menyempurnakan supaya kehidupan kami menjadi berkat yang besar bagi kemuliaan Allah. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sangat berguna. Temanya adalah menjadi orang yang sangat berguna. Mari kita akan membaca satu ayat saja dan kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, sepenuh hati. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-27. 2, 3, sudah ada tayangkan depan ya. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Boleh ulangi satu kali lagi. 2, 3. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Amin. Menjadi orang yang sangat berguna bukan karena kita kuat, kita hebat, tetapi ditulis oleh Alkitab oleh karena kasih karunia Allah. Jadi sekali lagi segala sesuatu yang membuat kita masih bisa ada seperti sekarang itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Pengakuan kita akan membuat kita sepenuhnya meninggikan Tuhan dan memuliakan bagi namanya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau saudara ditanya kira-kira saudara lebih ingin menjadi orang yang membutuhkan atau dibutuhkan? Kira-kira lebih ingin saudara itu menjadi orang yang membutuhkan atau saudara menjadi orang yang dibutuhkan? Kenapa? Kenapa kepengen menjadi orang yang sangat dibutuhkan? Gimana supaya kita bisa menjadi orang yang dibutuhkan? Gimana? Kan kita tadi disuruh pilih, mau jadi orang yang membutuhkan atau dibutuhkan? Dibutuhkan, oke? Nah, kemudian nanti kita bisa tanya kepada supaya saya bisa menjadi orang yang dibutuhkan itu, saya harus bagaimana? Mampu? Baik, berbuat baik. Apalagi? Banyak duit, betul. Wah, itu dia mantap itu, betul. Jujur itu, ya. Ada duit, abang sayang. Enggak ada duit, bakyak melayang. Gitu ya. Wah, ya, simple sih ya. Jadi kalau kita kepengen jadi orang yang dibutuhkan, emang membutuhkan itu gak enak ya. Kita kan bergantung sama orang kan. Kita butuh ini, kita butuh itu. Kalau yang kita butuhkan kita dapatkan, ya kan? Kalau yang kita butuhkan itu gampang kita peroleh. Nah kalau yang kita butuhkan itu sulit kita dapatkan, sulit diberikan kepada kita, kita rasanya sedih, kita rasanya kecewa, begitu kan? Tapi kalau kita menjadi orang yang dibutuhkan rasanya enak banget, begitu kan ya, enak banget. Tapi bagaimana supaya saya bisa menjadi orang yang dibutuhkan? Sebenarnya simpel sekali jawabannya. Jawabannya dari apa yang sudah kita baca tadi. Apa tuh tadi? Iya, tema kita menjadi orang yang sangat
Berguna. Ya, menjadi orang yang sangat berguna. Kalau kita berguna, maka kita akan dibutuhkan. Kalau kita nggak berguna, moyung sama yuyung gitu ya. Betul ya, yuyung itu berguna ya? Betul nggak sih? Betul ya? Saya orang Chinese tapi karena dulu saya diajar bahasa Mandarin karena pergaulan agak fanatik, jadi saya menolak diajar begitu loh. Jadi memang dulu saya bergaul dengan lingkungan sekitar saya, tetangga itu mayoritas pribumi, kemudian beragama yang mayoritas begitu. Jadi lingkungan saya seperti itu. Kemudian hidup di era zaman Soeharto kan dulu kan ya. Kalau bahasa Mandarin kan boleh agak susah untuk belajar begitu. Waktu itu saya kecil dilesin, tapi saya nolak begitu. Gurunya berjenggot, saya tarik jenggotnya begitu. Jadi saya kagak mau belajar, Sekarang nyesel seumur hidup begitu kan, terlambat sudah. Kalau enggak jadi orang yang akan jadi sangat bagus kan kalau kita bisa menguasai banyak bahasa begitu kan. Apalagi sekarang bahasa Mandarin itu menjadi bahasa yang cukup penting di dunia ini begitu. Nah, jadi kita harus bisa menjadi orang yang sangat berguna. Nah, kenapa kita, apa sih untungnya jadi orang yang sangat berguna itu? Apa sih untungnya jadi orang yang sangat berguna? Ya tadi sih, ada 3 ya. Yang pertama, pasti jadi orang yang dibutuhkan kan? Kan tadi kan dibalikin. Kenapa saya lebih suka dibutuhkan daripada membutuhkan? Karena memang ada pelakuan yang nanti kita bisa lihat untungnya ya gitu. Nah, keuntungan itu menjadi orang yang sangat dibutuhkan itu, jadi orang yang sangat berguna itu adalah kita jadi orang yang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan itu ya kan akan diperlakukan sebagai orang yang sangat penting. Orang yang sangat disayang sama Tuhan. Kalau di mata orang lain kita itu dibutuhkan, kalau di kantor, di perusahaan saudara bekerja, saudara menjadi orang yang sangat berguna, itu pasti saudara akan sangat jadi orang yang sangat penting. Selama saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional di bidang pelayaran, kargo begitu, di sebuah perusahaan yang cukup ternama. Jadi waktu itu saya menata karir dari nol. Dari nol sampai beranjak menjelang 3 bulan kerja, bos panggil yang pemiliknya minta saya supaya mau maju enggak. Kalau you mau maju, saya pikir mau dikuliahin begitu, mau diapakan begitu, disponsori, tetapi ternyata mau dipindahkan ke bagiannya begitu loh. Dulu saya di bagian EDP, kemudian saya ditawarkan untuk pindah ke bagian sales begitu. Saya pikir, wah bagian sales saya dulu tipe karakternya pemalu. Jadi saya hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang saya kenal. Kalau orang-orang yang baru buat saya agak susah untuk bergaul. Begitu. Dan saya orangnya pendiam. Jadi kalau orang gak memulai dulu inisiatif bicara dengan saya gak akan memulai percakapan. Kemudian kalau jadi marketing sales kayak begitu kan, kita harus pintar ngomong kan. Dulu saya gak pintar ngomong begitu, apalagi pemalu ya kan. Orang sales itu kan gak tahu malu. Nggak boleh tahu, nggak boleh malu kan. Kalau malu-malu nggak bisa nawarin begitu kan, susah. Ya kan dia harus gitu. Gambaran saya, sehingga saya tolak begitu, saya tolak. Kesempatan itu saya tolak. Ya sekarang waktu itu sempat menyesal sekali karena ternyata kesempatan datang tidak pada waktu yang kita siap dan tidak pada waktu yang kita inginkan. Perhatikan, kita itu belajar dari pengalaman hidup. Kenapa? Waktu itu saya sampai dipaksa, hampir dipaksa tanda petik, tetapi saya menolak, udah bicara 1 jam, kemudian dibuka lowongan ke tempat orang lain lagi untuk melamar yang siapa yang mau isi kesempatan itu, tapi akhirnya orang lain yang dapat. Dan ketika orang lain dapat, dia di situ betul kata bos itu ternyata karirnya lebih cepat. Dia datang tidak punya apa-apa, lama-lama saya lihat dia sudah punya motor. Lama-lama beranjak punya mobil. Dari pegawai sales biasa lama-lama jadi manajer. Kemudian gak lama lagi kemudian jadi GM. Wah saya bilang enak ya, cepet banget begitu loh. Nah gue masih begini aja begitu loh. Jadi nyesel juga kesempatan kita tolak. Satu ketika hati kepengen, aduh
saya pengen dong ditawarin lagi, tapi nggak pernah datang. Sampai kemudian saya bertekun di bidang-bidang itu yang lain, walaupun saya sudah diangkat menjadi kepala bagian. Tapi ya begitu saja, saya di dalam, nggak banyak pergaulan dengan orang luar. Yang saya tahu cuma orang-orang di kantor doang. Nah, mereka bergaul, mereka punya network, mereka punya wawasan yang cukup besar, luas. Tapi saya tetap biasa. Kemudian saya berkata dalam hati, kalau ada kesempatan lain, saya tidak akan sia-siakan. Saya nanti sampai 10 tahun saya bekerja lebih, tidak datang kunjungan tawaran itu. Sampai satu ketika datang juga, langsung ditawarkan jadi sales manager nasional untuk pegang seluruh Indonesia. Saya pikir dalam hati waktu itu, saya nggak nyangka akan ditawarkan itu. Kemudian saya berpikir, wah ini kesempatan. Dalam hati dulu jadi sales aja gue kagak mau, sekarang apalagi suruh jadi manajernya begitu kan. Tapi ya saya belajar dari pengalaman, saya ambil. Saya jawab sama bosnya, saya terima sebagai tantangan. Karyawan dulu dididik, biasa kalau karyawan baru apalagi sekarang perusahaan yang punya standar bagus, dia akan di-training, dia diajar, dibekali. Nah, di waktu itu saya nggak punya bekal apa-apa. Saya autodidak, saya kerjain semuanya dengan baik. Tapi tadi pujian dengan bahasa Jawa. Kalau kita andalkan Tuhan, kan, itu lebih daripada kita andalkan ilmu maupun kemampuan kemanusiaan. Saya menaruh harap bergantung sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya belajar sendiri, saya coba kerjakan sendiri dan sebagainya. Nah, ketika saya menjadi orang yang berhasil di waktu itu, bahkan keberhasilan saya bisa mencapai sebuah break history begitu, menggemparkan dunia pelayaran pada waktu lalu. Karena di bagian dipercayakan kepada saya itu meningkat sekali tajam dan berlipat kali ganda, bahkan melampaui. Dulu saya pegang impor secara keseluruhan, itu dengan perdagangan dunia untuk terkait dengan importnya. Nah kemudian dan biasanya pada umumnya ekspor lebih besar daripada impor. Itu selalu begitu. Sehingga pada waktu itu kami angkut dengan armada kontainer, naik kapal laut yang besar ke seluruh dunia untuk mengirim barang-barang ekspor. Dan biasanya karena importnya berkurang, maka kontainer kosong harus didatangkan. Dan itu cost buat perusahaan, dan itu cukup jadi biaya yang lebih besar faktornya karena bawa kontainernya kosong. Kalau kontainernya isi kan ada biaya gitu kan yang kita dapatkan operasionalnya, ada keuntungan. Tapi kalau kosong kan rugi, cuma biaya ongkos doang yang kita tanggung begitu loh. Dan itu yang terjadi. Tapi ketika saya pegang itu berlimpah-limpah luar biasa. Sampai saya dikatakan menggemparkan seluruh dunia pelayaran dan nama saya mencuat, dan sampai satu ketika saya menjadi orang yang cukup penting sampai di perusahaan-perusahaan di mana kami juga punya cabang-cabang di seluruh dunia. Orang Jepang dibilang sama bos di corporate Singapura, you harus belajar dari Indonesia. Yang akhirnya saya dikirim ke Jepang. Nah, saya ngerasa kalau jadi orang yang berguna bagi perusahaan, dianggap berguna, itu diperlakukan sangat penting. Wah penting, disayang. Saking disayangnya, itu istilah yang saya dengar daripada teman-teman yang bilang ketika ada kita meeting besar begitu, dikumpulkan semua karyawan, kadang saya ketika lagi keluar kemana gitu, Pak Paulus dicari bos lu. Dia bilang, where is my body? My body. Itu kan saya bosnya bule gitu kan. Jadi di mana body saya, di mana orang yang saya andalkan gitu loh, my body gitu kan. Wah, jadi saya ini menjadi my body-nya si bos begitu loh. Orang kepercayaan, orang yang diandalkannya, karena saya bisa memenuhi apa yang membuat nama dia bisa naik mencuat sampai dari presiden untuk pegang Indonesia diangkat, dipromosikan menjadi presiden untuk pegang 29 negara Middle East dengan Asia, Southeast Asia. Jadi naik begitu. Tamu-tamu diundang dan saya diminta untuk presentasi.
Jadi orang yang sangat berguna itu adalah sangat penting diperlakukan di saya luar biasa. Dan itu saya rasakan. Kemudian yang ketiga, keuntungan jadi orang yang sangat berguna itu kita akan dihargai. Saya minta waktu itu sudah sekian puluh tahun mau berkarya di sana. Enak ya kalau saya lihat orang-orang yang keluar, kemudian kalau dia di PHK, kemudian dapat gajinya itu bukan gaji standar. Saya lihatin, wah mereka bisa dapat gaji sampai ada yang mencapai 40 kali gaji, hampir 50 bulan gaji. Wah saya pikir enak banget nih, gitu. Saya pernah minta, gua mau dong di PHK, begitu kan. Ada enggak karyawan yang minta di PHK? Nggak ada. Tapi kepercayaan diri saya kan tinggi itu. Dan saya ngelihat kayak begitu kan. Sampai beberapa kali dicari headhunter gitu. Kemudian saya bilang seperti itu, nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena Anda masih dibutuhkan. Betul? Dibutuhkan. Kalau Anda tidak dibutuhkan, jangankan minta. Nggak mintanya udah di PHK, betul nggak? Diberhentikan, nggak ada yang mau. Nggak ada yang kepake kita. Nggak kepake. Jadi kita akan dihargai, kita akan dihormati, kita akan dipuji, mendapat rewards. Sampai saya banyak hal yang saya bukan bagian saya, Paulus kamu tolong ya bantu. Kalau saya pegang sales itu paling anti orang sales, supaya tahu kan, saya kira banyak yang udah tahu. Itu anti dengan keuangan. Gak boleh dong bagian keuangan dengan sales itu nyatu. Tapi dulu saya bukan background kayak begitu, tapi saya dipegang. Paulus yuk dipercaya untuk tanda tangan cek, untuk approval dan sebagainya. Loh, yang berikan itu managing director dengan finance controller. Ini bukan bagian saya sebenarnya, tapi saya harus menandatangani semuanya kayak begitu. Saking dipercayanya. Kemudian saking dipercayanya juga, kemudian ketika ada orang-orang yang minta keringanan biaya dan sebagainya, ada pengurangan, Paulus, yuk yang pimpin drive bisnis ini. Apa yang kamu setujui, aku setujui. Jadi ibarat saya dapat lembaran cek kosong untuk menyetujui apa saja, dan approval haknya dari corporate adalah managing director. Managing director tinggal setuju. Apa yang Paulus setuju, saya setuju. Kalau hidup kita jadi orang yang sangat berguna, bisa dipercaya oleh Tuhan. Firman Allah berkata gini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Allah terikat dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kita punya kuasa. Kita punya sesuatu yang begitu powerful dalam hidup kita ini. Orang percaya adalah orang yang powerful sebenarnya, yang bisa membuat dunia ini menjadi surga. Kita gak nunggu surga nanti, tapi kita bisa menghadirkan surga di bumi ini. Amin. Kehidupan kita akan dimuliakan jika kita sejalan dengan apa yang Tuhan mau, menjadi orang yang berguna. Apolos ketika dia menyeberang ke Akaya dari Efesus, dengan segala kekurangan keterbatasan, Apolos belum sempurna di waktu itu dalam mengiringan sebagai seorang Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Dia baru kenal ajaran, katanya baptisan Yohanes belum banyak, tapi dia sudah melayani Tuhan. Dia antusias, dia semangat melayani Tuhan. Apa yang dia bisa dia kerjakan. Tadi pagi saya sampaikan adalah bagaimana kita terbiasa punya pola hidup melakukan apa yang terbaik. Demikian pun Apolos, dia lakukan yang terbaik. Dia perkenalkan orang kepada Yesus dengan segala kekurangan keterbatasannya. Kita gak nunggu menjadi orang yang sempurna, gak nunggu menjadi orang yang hebat, tetapi apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan, kita kerjakan. Dan itu yang dilakukan oleh Apolos. Sehingga waktu dia sampai di sana, waktu sebelumnya kayak begitu di pelayanan dan sebagainya, ada siapa itu? Aquila dan Priscilla. Priscilla dan Aquila melihat, wah ini orang luar biasa. Ini orang punya talent hebat nih. Ini orang perlu nih kita dukung, kita bantu, kita sempurnakan. Diajak, dipanggilnya si Apolos, didiknya di rumah, diajari jalan Tuhan, dididik dalam ajaran yang lebih dan lebih lagi. Apolos punya mental mau belajar, dia punya kerendahan hati. Saya bukan orang yang hebat, orang yang sombong dan sebagainya. Dia pinter khotbah, dia fasih berbicara. Apalagi soal-soal hal
pengajaran-pengajaran orang Yahudi. Wah, hebat, mahir banget. Kitab suci hebat banget, luar biasa. Tetapi tidak membuat dia menjadi sombong. Ketika dia harus belajar pun dia belajar. Dia belajar. Dia belajar dari Priscilla dan Aquila. Dia belajar dan dia belajar. Dan sampai akhirnya setelah diperlengkapi, begitu dia menyeberang ke Akaya, maka ditulis di sejarahnya bahwa Apolos menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya di tempat itu. Di mana Apolos ada, dia bisa menjadi orang yang berguna. Dia bisa menjadi orang yang sangat penting. Dia menjadi orang yang sangat disayang. Dia menjadi orang yang sangat dipuji, dihargai, dihormati. Kenapa? Bukan karena status sosialnya. Bukan karena kedudukannya, pangkat jabatannya. Tetapi karena kontribusinya jadi berkat di mana dia ada. Jika saudara dan saya bisa seperti itu, saudara akan bisa menikmati, merasakan saudara adalah orang-orang yang dicari, dibutuhkan. Dunia membutuhkan orang Kristen. Dunia membutuhkan kasih Allah yang tidak turun dari langit, tetapi melalui kita sekalian yang menyalurkan dan mengimpartasikan kasih Allah itu. Melalui apa yang bisa kita kerjakan, kita tunjukkan dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan menjadi berkat buat lingkungan. Ya, kita akan diperlakukan oleh orang lain terlebih oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan perlakukan kita menjadi anak kesayangannya, wah, luar biasa, luar biasa. Ketika Allah berkenan kepada Nuh, di antara semua manusia yang ada di masa itu, maka kepada Nuh Allah ceritakan apa yang dia akan kerjakan. Kepada orang banyak lain dia tidak kasih tahu. Tetapi ini orang spesial aku. Kepadanya hatiku berkenan. Aku senang kepada dia. Maka Tuhan cerita, Nuh bahkan dipakai Tuhan. Aku muak dengan orang-orang ini. Kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan. Aku akan musnahkan semua umat manusia ini untuk menciptakan generasi yang baru. Kenapa? Generasi ini selalu menyakitkan hatiku. Maka Nuh diarahkan buat bahtera. Ini itu. Ukurannya semuanya jelas, tuntunan Tuhan jelas. Orang yang disayang Tuhan dituntun Tuhan, tuntunan Tuhan jelas, arahan Tuhan jelas. Allah akan berbicara kepada kita dan memberitahukan banyak rahasia-rahasia kerajaan surga. Enak loh jadi orang kepercayaan. Mungkin saudara pernah ngerasain jadi orang kepercayaan dari teman kamu, dari siapa saja begitu dipercaya. Maka kita jadi orang yang akan dikasih tahu. Kan? Lus, abis ini saya mau begini. Lus, abis ini saya mau begitu. Ya kan? Supaya ini kamu gak kejadian kayak begini, coba kamu siap-siap supaya itu tidak terhindar dari kamu. Kita akan dihindari. Ya? Dijauhkan. Dulu zaman kerusuhan, tanpa saya duga, saya ada di tengah-tengah situasi yang sebenarnya akan mengancam nyawa saya. Saya lugu kagak ngerti. Waktu itu saya pulang kerja masih pakai motor. Melintasi daerah Grogol. Wah, ketika itu ada kerusuhan rupanya, saya lihat di jalan sepanjang Dan Mogot ada rumah-rumah kiri dan kanan terbakar. Waktu saya melintas perapatan Grogol, itu ada tembakan di atas kepala saya. Dan saya baru tahu itu ternyata kerusuhan yang tembakan-tembakan begitu. Coba kalau dia gak cuma nyasar di kepala, tapi nyasarnya di kepala saya begitu kan, di atas bukan di sini. Kan? Habis saya. Saya menyaksikan naik motor, cari jalan ini sebenarnya, mobil yang dipakai balok diketok-ketok. Dan saya juga tidak terluput dari situ kalau saya tidak dilindungi oleh Tuhan. Tapi Allah punya rencana banyak dalam hidup saya. Allah punya rencana banyak dalam hidup saudara. Dia pasti sertai, dia pasti lindungi. Buktinya saudara bisa melewati masa COVID-19 bukan? Bukankah ada banyak teman-teman, orang-orang bahkan saudara, pendeta sekalipun yang sudah mendahului kita tidak akan bisa bersama dengan kita sekarang ini karena mereka akhirnya menjadi korban COVID-19. Tapi kita masih ada. Allah masih mau berurusan dengan kita. Dia masih mau berkarya dengan kita.
apapun situasi kondisi kita saat sekarang ini, Allah masih mau berkarya dengan kita. Dia belum selesai dengan kita. Dan dia mau kita jadi berkat. Jadi orang yang sangat berguna. Nah, bagaimana agar dapat menjadi orang yang sangat berguna? Ada 5 tips. Yang pertama, sudah harus hidup sehat. Jasmani dan rohani. Nggak ada orang yang butuh orang yang sakit. Saudara nggak akan mungkin dekat-dekat dengan orang yang sedang flu, betul nggak? Kalau dia flu, orang ngerokok aja nggak flu begitu kan? Dia ngerokok aja kita pengen menghindar kan? Kenapa? Aku tidak mau kena asap rokok, jadi perokok pasif. Karena itu berbahaya buat kesehatan. Apalagi kalau dia itu penyakitan. Dia batuk sedemikian rupa, dia flu begitu rupa. Orang pasti menghindar. Kenapa? Badannya nggak sehat. Saya pernah bersaksi kalau tidak salah, entah saudara masih ingat apa tidak. Desember 2020 saya tiba-tiba mengalami kondisi di pagi hari. Setelah saya bantu istri untuk menyiapkan sarapan buat anak, bihun goreng pada waktu itu. Saya memang suka masak, papa saya itu chef, dan saya punya bakat alami untuk bisa masak sampai sekarang. Saya bantu, selesai saya masak, tiba-tiba saya paling kuat berdiri. Tapi di waktu lalu saya gak kuat berdiri. Kok tiba-tiba lemes banget di luar dari kebiasaannya. Gak pernah terjadi. Waktu itu saya gak kuat banget. Gak kuat. Saya cari tempat duduk, saya duduk. Tapi saya gak tahu. Dan terus saya lakukan aktivitas bertahan. Sepanjang hari itu saya masih aktivitas. Saya cuci mobil. Dan saya ke gereja. Esoknya saya masih lakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Dan rekaman untuk kata pengantar untuk Natal begitu. Sampai Minggu saya masih khotbah. Siang setelah usai daripada itu di khotbah saya cerita sama di khotbah itu saya sempat sampaikan saya merasa lemes sekali. Saya punya riwayat kesehatan dulu pernah masuk beberapa kali rumah sakit karena saya mengalami kondisi kurang garam dan kurang kalium. Elektrolit saya rendah, drop. Saya pernah sempat ketika jalankan tugas dengan sales ngajak saya untuk ketemu customer. Di tengah perjalanan dengan taksi, saya minta tolong bawa saya ke rumah sakit terdekat. Saya merasa kesemutan dari sini seluruh badan saya. Setelah saya dikasih susu, wah, kok begini? Saya dilarikan ke MMC yang di Kuningan. Dan puji Tuhan setelah diperiksa, itu dokter bilang bagus cepat bertindak. Kalau enggak saya lewat, mulut mengsong. Karena kalium saya sudah pada batas ambang terendah. Dan orang yang kurang kalium, gangguan jantung dan bisa mati. Tuhan masih selamatkan saya di situ. Saya bisa selamat. Tapi waktu yang kemarin itu saya ingat, waduh, saya bilang mungkin kayak gini saya kurang kalium. Kalau kurang kalium itu paling bagus dikasih pisang. Paling tidak makan pisang mengandung banyak kalium atau alpukat, begitu kan. Jadi jemaat saya begitu dengar setelah saya khotbah, dia bawain satu apa tuh yang satu itu ya? Satu apa tuh ya? Pisang begitu ya? Ya, satu sisir ya, satu sisir pisang lumut begitu kan. Tapi saya nggak kebantu juga. Siang diajak makan, kebetulan ada acara ulang tahun istri. Jadi kami keluarga makan di hotel, makan all you can eat, dan saya begitu selesai saya lemes sempoyongan. Begitu kan, saya sering kesandung begitu loh. Akhirnya saya nggak kuat begitu. Kemudian Senin esok harinya, itu kejadian waktu saya punya gejala hari Kamis. Seninnya saya punya anak yang ada tinggal bersama saya, ajak saya ke dokter. Pak, ke dokter. Saya ke dokter saraf, begitu diperiksa, kemudian dokter bilang saya nggak bisa kasih Anda obat apa-apa. Saya cuma kasih referensi Anda pergi ke rumah sakit dirawat sekarang karena Anda sudah stroke. Saya bilang, dok, gejala? Tidak, sudah stroke. Jadi
saya dibawa oleh anak ke rumah sakit. Waktu itu COVID, keadaan Delta yang sedang tinggi, sehingga rumah sakit penuh dengan orang-orang yang antri begitu. Saya lari ke sana, dibawa nggak bisa, akhirnya cari referensi. Kebetulan keponakan saya adalah salah satu direktur di sebuah rumah sakit di Siloam. Kemudian saya minta tolong bantu supaya saya bisa dibantu di sana, diterima. Akhirnya diterima di Karawaci, dirawat hampir lebih dari seminggu, masuk ke ruang ICU-nya orang stroke. Tetapi sepulang saya sedikit membaik, tetapi belum membaik. Sampai akhirnya satu ketika dalam 2 minggu saya masuk rumah sakit lagi. Kondisi elektrolit saya drop, semuanya drop. Kondisi saya masuk lagi perawatan yang lebih. Anak saya bawa cari profesor, harusnya ke PON, tapi PON itu penuh. Cari profesor, akhirnya cari ke Abdi Waluyo. Dan akhirnya saya diterima di sana dan dirawat ke ruang VIP pada waktu itu karena memang tidak ada ruang lagi. Ya, singkat cerita, puji Tuhan, akhirnya saya dapat kesempatan bisa mengalami pemulihan yang lebih. Waktu saya mengalami kayak gitu, itu kayak gempa bumi. Orang, kalau kita cerita khotbah tentang orang stroke, ternyata baru ngerasain orang stroke kayak apa. Kalau kita cuma cerita tanpa mengalami, stroke itu gak enak, benar gak enak kan? Dan orang berpikir stroke-nya ringan, tapi saya udah 2 kali masuk rumah sakit, ya gambarin aja. Kalau ringan ngapain gue masuk 2 kali begitu kan ya, habisin duit ratusan juta gitu loh. Saya sudah, yang satu yang membuat saya begini, gereja, pekerjaan Tuhan, siapa yang urus? Gak ada yang orang saya bisa andalkan. Ketika orang punya sesuatu yang bisa diandalkan, maka dia akan santai. Ketika saya merasa saya gak punya orang yang bisa saya andalkan untuk pelayanan. Di situasi COVID itu dulu kan gak boleh ngundang hamba Tuhan luar begitu ya. Jemaat lebih suka kalau orang dalam sendiri begitu. Jadi dulu saya memang harus khotbah selalu setiap minggu. Wah, gimana nih? Itu saya sudah siapkan presentasi, saya harusnya jadwal khotbah di Natal, tapi batal. Khotbah di malam tahun baru, batal. Tapi singkat cerita, saya bertekad saya harus segera sembuh. Pelayanan menanti, pekerjaan Tuhan menanti. Saya percaya, belum lama saya khotbah, mujizat masih ada. Sekarang ditanyakan kepada diri saya, lu jangan cuma khotbah, benar gak lu ngalamin mujizat masih ada? Gak mudah. Tapi puji Tuhan, semangat untuk cinta Tuhan melayani, semangat untuk lakukan buat Tuhan, membuat Tuhan berbelas kasihan, sehingga saya ngalamin progres kesembuhan yang kategori hamba-hamba Tuhan yang kenal saya. Dulu sampai saya harus pakai tongkat, saya berusaha di rumah sakit terapi, saya sempat berusaha lepas tongkat untuk jalan sendiri, karena pengen sembuh. Saya tidak ingin bergantung dengan ini. Saya harus sembuh karena pelayanan buat pekerjaan Tuhan menanti. Tuhan berkati usaha saya. Akhirnya saya ngalamin progres yang cepat sampai profesor bilang, kok progres kamu terlalu cepat sekali? Begitu. Ya saya berat. Setiap kali saya harus kontrol, sekurang-kurangnya 5 juta keluar. Obatnya begitu mahal. Begitu. Loh, kalau setiap kali 1 minggu 5 juta, 1 bulan habis duit. Begitu. Saya kepengen sembuh. Puji Tuhan. Tuhan tolong saya. Ya akhirnya saya masih bisa seperti ini. Gitu ya. Masih seperti ini bisa. Jadi dibilang, kalau mau jadi orang yang sangat berguna, ya harus sehat. Kalau sakit, saya menjadi moyong, gak ada guna. Sepulang dari rumah sakit saya gak nunggu lama-lama. Malam tahun baru ada ibadah. Saya sudah minta tolong pengkhotbah lain untuk bantu saya, terpaksa khotbah. Tapi saya bilang sama anak bilang habis masuk rumah sakit, udah Pak, diam di rumah, kami mau ke gereja. Tidak, saya mau ikut pakai tongkat. Di gereja saya naik tangga. Kenapa saya pakai tongkat? Minggu pertama kami liburkan. Minggu kedua saya minta, saya mau pelayanan. Saya berdiri di mimbar, saya bawa ambil kursi tinggi dari rumah, saya duduk sambil khotbah. Saya pelayanan, saya praktek.
dalam cuma hitungan beberapa bulan Tuhan kerjakan pemulihan yang cepat. Mujizat masih ada. Saudara kekasih Tuhan, untuk menjadi orang yang sangat berguna jaga kesehatan. Itu baru jasmani. Untuk kesehatan jasmani ingat ada 4G yang harus dihindari. Apa itu? G pertama garam. Hindari garam. G yang kedua gula. G yang ketiga gurih. Orang-orang yang suka pengen cepat makanan-makanan yang enak-enak gurih-gurih, itu lebih berbahaya, fast food ya. Yang keempat gorengan. Ingat ya, 4 tadi apa? Garam, gula, gurih, gorengan. Iya. Itu semua enak. Semua enak. Nah, hidup enak itu kadang-kadang membuat kita hati-hati, bisa jadi penyakit. Tapi semangat untuk cinta sama Tuhan, untuk melayani Dia akan membuat kita lebih semangat, kan? Lebih bergairah. Apa obatnya? Firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita dalam keadaan situasi kelemahan, sakit, penyakit, cuma satu rahasia. Waktu jemaat saya ngalamin keadaan yang juga ngalamin penyakit yang kayak gimana gitu kan, sampai gak bisa bergerak. Saya bilang datang sama dia, doa seorang ibu. Anda ke gereja, Tuhan pasti sembuhkan. Janji mau ke gereja kalau sembuh? Iya. Saya doa, sembuh. Waktu sembuh, dari gak bisa jalan, dia pergi ke mall. Pulang dari mall, tangannya semua hitam. Datang lagi bilang kasih saya, untuk doakan. Saya bilang, kalau mau sembuh, ya, cinta Tuhan, percaya sama Tuhan, dan sebagainya. Doakan sembuh, nggak ke gereja juga. Akhirnya sekarang nggak bisa ke gereja karena sakit. Jadi kalau kita sudah janji sama Tuhan, nggak kita tepati, bahaya juga. Gue sekalian aja bikin lo nggak jadi bisa ke gereja begitu. Jadi ingat sama Tuhan ya. Jadi harus sehat. Apalagi rohani. Coba kalau rohani saya dulu nggak sehat, saya nggak percaya sama Tuhan. Saya cuma bilang begini kan, saya ingat saya khotbah. Oh iya, ini mah ujian buat saya nih. Saya udah tahu begitu kan. Dulu saya banyak dicoba kan, banyak sekali. Dulu saya kan udah pernah cerita juga, saya nyaris mati di laut mati. Saya kagak bisa berenang. Saya dengar tour guide, lokal guide juga bilang, jangan takut, berenang di laut mati tidak akan pernah tenggelam karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Anda hanya akan bisa mengambang begitu. Ya saya nggak mau rugi dong, udah di sana nggak nyobain begitu kan. Maka saya berenang bersama-sama dengan orang itu. Tapi ketika saya berenang sama-sama mereka, awalnya bersama-sama, berakhir ketika 1 jam sudah lewat berjalan, itu semua sudah gelap. Waktu kami turun jam 5 sore, sampai kira-kira jam 6, mereka saya lihat satu persatu sudah naik. Tinggal saya masih di situ. Saya nggak bisa ke pinggir, begitu loh. Saya nggak bisa berenang kan, begitu. Cuma saya ingat ada pesan berkata, jangan panik. Kalau panik, kamu akan tenggelam dan kena garam airnya itu kadar tinggi akan sangat perih sekali. Jadi saya jaga itu supaya tetap tenang. Tapi tetap nggak bisa. Buat saya ke tengah laut. Akhirnya saya bilang, gua ada kedinginan nih. Lagi itu saya pakai kaos. Ya Tuhan, konyol nih. Pendeta mati nih. Matinya di laut mati lagi gitu kan ya. Ini konyol banget begitu loh. Benar-benar gitu. Waktu itu kesalahan saya. Waktu orang bilang siapa pendeta, saya diem nggak mau. Saya pertama kali ke Israel pengen menyarut tidak jadi pendeta. Aku pengen jadi peserta untuk menyaksikan supaya punya pengalaman dan begitu selesai saya punya tekad baru saya mau bawa rombongan begitu. Jadi saya tidak mengakui seperti itu. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di tempat yang suci, hati-hati. Dan akhirnya seperti itu. Saya berdoa Tuhan bawa saya ke pinggir, enggak ke pinggir, makin kejauhan. Begitu. Sampai akhirnya tuh saya udah mau mati, benar-benar udah mau mati. Saya bilang, wah udah deh. Kalau orang mau mati apa yang dilakukan? Iya, pasrah kan, berserah kan? Berserah gak cuma begitu, tapi baru ingat, gua nanti masuk neraka apa surga nih, biar kata pendeta gitu kan.
Ya, maka saya berdoa, Tuhan, kalau ada dosa-dosa saya yang belum diampunin, yang belum diselesaikan, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Dan itu sekali lagi tersisa pengharapan yang tertinggal sekali lagi yang sudah pernah saya katakan sama Tuhan, bahwa saya ke pinggir. Sekali lagi ini Tuhan, sebelum saya akhirnya merasa udah gak kuat dan mati, kalau boleh bawa saya ke pinggir. Waktu saya mengucapkan kata harapan terakhir itu, di mana saya sudah pasrah gak kuat dan pengen mati, itu saya ditarik mundur. Hitungannya detik doang, tiba-tiba saya sudah sampai di tali. Orang yang di pantai kan ada batas tali berenang ya, aman gitu kan ya. Jadi saya jangkau tuh tali, saya pegang erat-erat ya kan ya. Kemudian di situ saya lihat ada 2 orang masih, laki dan perempuan, orang bule. Saya berseru sama dia, tolong saya, bawa saya ke pinggir, dalam bahasa Inggris. Bawa saya ke pinggir. Lah itu orang nyaut, lah bukannya lu jago berenang, kata dia kan gitu. Gue lihat lu berani main di tengah laut. Saya bilang kagak, gue ke bawah arus begitu kan ya. Tolong saya bawa ke pinggir begitu loh. Jadi ini orang rupanya kagum sama saya. Ini orang nekat nih, jago berenang, main ke laut begitu kan ya. Dia kagak tahu pertaruhan nyawa saya antara hidup dan mati. Ini antara kontingen dan pendeta lagi malu-maluin gitu kan ya. Matinya gak keren gitu di laut mati. Jadi wah akhirnya Tuhan mujizat. Itu kayak Filipus yang tiba-tiba nongol kan, habis baptis sida-sida di tempat lain. Saya ngerasain ditarik sedemikian rupa. Setelah itulah peristiwa mujizat banyak terjadi dalam hidup saya. Jadi Tuhan nyatakan bahwa dia bisa kalau kita andalkan Tuhan dan cinta Tuhan sungguh-sungguh. Jadi orang yang berguna tadi apa? Saya sehat jasmani dan rohani. Rohani kita harus sehat. Maka connect dengan Tuhan, mujizat akan terjadi. Yang kedua, harus berfungsi. Tuhan jadikan saya dan saudara, tetapkan kita ini garam dunia. Aku sama dengan garam. Jadi kalau garam ini tidak sama lagi dengan garam, maka dia jadi pasir. Kalau pasir, moyo gak berguna. Gak mungkin pasir kita taruh ke bumbu, ke masakan kita sebagai penyedap. Yang katanya kalau garam itu tidak berfungsi menjadi tawar, yang akan diinjak, direndahkan. Tapi kalau berguna dia ada menjadi penyedap, menambah, membawa pengaruh. Yang ketiga, bawa pengaruh baik. Bawa pengaruh baik. Hidup kita berdampak, hidup kita itu jadi berkat, ya. Terus kemudian yang keempat, di mana kita ada, di situ ada nilai tambah yang kita beri. Ada sesuatu dengan saya ada, dengan saya tidak ada berbeda. Tapi kalau saya ada dengan saya tidak ada bedanya, maka saya gak berguna. Yesus pernah kecewa dengan pohon ara di kebun anggur. Ketika dia ingin petik pohon ara itu, tahu pohon ara kayak apa? Siapa yang udah pernah ke Israel di sini? Belum ya? Oke. Buah semak tahu? Buah semak. Tahu kan buah semak? Ya kayak gitulah kira-kira ya. Gitu. Buah ara itu. Gitu. Jadi Yesus sangat pengen makan buah ara dari pohon ara. Tapi dia tidak menjumpai itu. Maka dengan kecewa Yesus akhirnya mengutuk, ngapain dia di sini? Ditaruh di kebun anggur. Ini kan lahannya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Tebang aja, percuma. Jadi kalau kita hidup ini tidak berguna, tidak ada manfaatnya, tidak memberi nilai tambah, kita gak dibutuhkan. Gak dibutuhkan orang, gak dibutuhkan Tuhan. Buat apa di sini? Nambah-nambah susah aja, nambah-nambah biaya aja. Di rumah tangga, di keluarga kita, setiap anggota keluarga seharusnya juga diharapkan bisa mengambil peran, fungsinya masing-masing. Jika suami berfungsi sebagai suami dan bapak yang baik, istri juga begitu sebagai ibu rumah tangga yang baik dan sebagai pendamping yang baik. Anak juga begitu, masing-masing melakukan tugas perannya, memberi nilai tambah. Maka keluarga itu luar biasa.
Saudara, saya pegang tadi saya sudah sampaikan. Saya dipercaya pegang untuk bagian sales marketing trade untuk nasional Indonesia. Tapi saya diminta sama perusahaan untuk juga ngurus bagian legal. Jadi kan nggak nyambung. Saya urusin legal sampai ke pengadilan perkara-perkara perusahaan digugat, saya datang ikuti sidang. Kemudian bagian HRD yang harusnya kasih training buat orang lain. Tapi karena saya orangnya tadi di pagi itu saya bilang persembahkan tubuh pasang badan. Kalau saya dibutuhkan, saya siap aja walau itu bukan bagian saya. Saya ditugaskan ke Kuala Lumpur ikuti training, ke Bangkok diikuti training untuk internasional. Ya, saya ikutin untuk menjadi trainer. Habis itu saya harus ngajarin banyak perusahaan dan banyak bos-bos yang lainnya. Saya ikuti. Dalam pergumulan saya, Tuhan ngomong bahasa Inggris 1-2 kali aja udah susah. Saya ini bukan orang yang backgroundnya pendidikan luar biasa, tapi waktu itu pas-pasan. Bahasa Inggris pas, tapi saya praktik, saya kerjain semuanya. Saya kerjakan. Sampai akhirnya saya punya nilai tambah yang dinilai oleh orang lain, oleh pimpinan. Saya punya nilai sehingga saya diutus untuk membantu. Dan akhirnya saya naik. Begitu saya naik, saya ajarin segala macam. Sampai di Singapura kantor pusat telepon ke saya, cari saya, nggak bisa diterima sama managing director. Mana Paulus? Tolong bantu dia untuk ke Singapura, ajarin orang-orang Singapura, trainingin. Terus bos saya bilang, Paulus jangan, berusaha menahan saya di sini. Sebab kenapa? Ngapain lu di sono? Ngapain sono? Gak ada guna tambah, gak ada tambahnya, artinya gak dapat nilai uang apapun juga gitu. Padahal kalau kita kerja cuma berdasarkan cuma dapat apa dan sebagainya, kita jadi orang yang punya attitude jelek. Tapi segala ketika kita mau kerjain, Anda dipercaya, hari ini dipercaya, tugas ini, kembangkan kapasitasmu, jadi orang yang bisa ini. Lama-lama kita punya nilai tambah. Dan karena saya punya nilai tambah, saya ingat bos bilang begini, number speak for themselves. Artinya angka prestasimu akan berbicara buat Anda. Dan saya tunjukkan itu. Saya pernah ngalamin disentimenin, saya pernah ngalamin diperlakukan tidak menyenangkan, tapi saya pernah ngalamin jadi anak kesayangan, jadi karyawan kesayangan. Kenapa? Karena saya berusaha untuk memberi nilai tambah, sehingga keberadaan saya bisa jadi berkat. Yang terakhir, harus jadi pribadi yang maksimal. Untuk jadi pribadi yang maksimal, mungkin kita harus coba introspeksi. Saya sudah ada di tempat yang tepat apa enggak? Kalau saudara punya kapasitas dan kemampuan, saudara seperti punya level di angka 10, tapi yang saudara kerjakan pada masih di level 5 atau 6, sekedar cukup, saudara gak maksimal. Tapi kalau saudara mau, ada satu karyawan saya, anak buah saya dulu datang, Pak Paulus, apa yang ditugaskan saya sudah selesai. Apalagi Pak yang saya bisa bantu. Wah, saya terkagum-kagum dengan ini orang nih. Dia minta pekerjaan. Seberapa banyak kita yang minta pekerjaan? Kalau selesai sudah kita main game, kita main ini, kita main handphone, kita chatting bukan? Kita banyak menggunakan waktu-waktu luang yang ada pada kita hanya untuk senangan kita. Tapi ini orang enggak. Dia punya kapasitas lebih daripada apa yang ditugaskan. Dia datang sama saya minta tugas lebih. Alhasil dalam waktu enggak lama ini dipromosikan. Enggak di tempat itu enggak punya kesempatan luangan. Dipanggil di perusahaan lain menjadi manajer. Dari karyawan biasa. Dari karyawan biasa. Anak buah saya juga satu sales. Sekarang sudah ada di Dubai. Menjadi manajer, menjadi orang-orang hebat sampai ke kelas dunia. Kenapa? Punya attitude, punya mental, punya karakter yang mau supaya dia bisa jadi pribadi yang maksimal. Saudara, dalam diri saya dan saudara ada sesuatu yang belum, masih ada ruang untuk bisa lebih. Yuk mari kita tingkatkan. Ketika engkau berhasil, engkau jadi orang yang sangat penting. Engkau jadi orang yang sangat dibutuhkan. Engkau akan jadi orang yang sangat dihargai. Dipuji, dimuliakan. Bukankah itu yang kita inginkan? Karena itu di dalam Tuhan pun sama. Engkau jadi berkat bagi Tuhan. Hidup ini
adalah kesempatan. Mari kita bangkit diri. Kita memiliki banyak kesempatan selagi bisa dan selagi mampu untuk dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan, melayani Dia. Yuk kita angkat lagu pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah Selagi engkau bisa, selagi engkau sehat, hidup ini selagi engkau mampu, selagi ada kesempatan. Jangan pergunakan untuk kesenangan. sia-siakan. Jangan pergunakan hanya untuk memanjakan hidup, tetapi kerjakan untuk menjadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidup. angkat tanganmu kepada Allah. Buka hatimu untuk dipakai Tuhan, dan Allah mau berkarya dalam hidup kamu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku. yes Tuhan, ini kami. Ada banyak generasi muda di tempat ini. Ada banyak kami yang masih dikaruniakan Tuhan. Hingga hari ini kami masih ada sebagaimana kami. Kami sadar, kami tahu Engkau belum selesai dengan kami. Engkau mau berkarya dengan kami. Engkau mau pakai kami agar kehidupan kami menjadi sangat berguna, menjadi pribadi-pribadi yang dibutuhkan, menjadi pribadi yang selalu menjadi berkat. Pakai setiap kami ya Tuhan, menjadi alat kemuliaan. Di tangan Tuhan Engkau kerjakan kehendak apa yang Tuhan mau. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, Pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Selama kami masih hidup dan selama kami masih ada dalam dunia ini, kerinduan kami Tuhan, jadikanlah hidup kami tetap menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kami dan bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Paulus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di saat ini. Biarlah rahmat berkat daripada Tuhan senantiasa menyertai kehidupan hamba-Mu dan jadikan hamba-Mu menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini juga untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan, kami siap membawa persembahan kami. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan. Kami rindu menjadi berkat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami bawa persembahan yang kudus di saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bawa nanti sebelah kanan, akan bawa ke kotak sebelah kanan.
dan yang sebelah kiri kita bawa sebelah kiri, atau lewat QR barcode yang sudah disiapkan untuk bersama-sama. Kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bukan karena kebaikanmu. Tuhan memberkati seluruh persembahan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan umat Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat Minggu 14 April 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan lewat bank dapat mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara men-scan QR barcode atas nama GBK Tarizo. Doa pagi diadakan hari Sabtu tanggal 20 April jam setengah 6 pagi yang diadakan via Zoom. Terobosan doa dan puasa diadakan hari Rabu depan tanggal 17 April 2024 jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Hai anak muda, hadirilah ibadah Youth and Teens yang diadakan hari Sabtu tanggal 20 April 2024 jam 6 sore yang bertempat di gereja. Ibadah KM2 akan diadakan hari Sabtu tanggal 20 April 2024 jam 6 sore bertempat di gereja dengan pembicara Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak. Ibadah Katerzo Kids yang diadakan hari Minggu tanggal 21 April 2024 jam 9.15. Mari Bapak dan Ibu membawa putra dan putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja. Ibadah Paskah WBI dan menyambut Hari Kartini yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 20 April jam 3 sore bertempat di gereja. Dengan berbagai acara, lomba busana daerah, lomba puding buah, perform dance dari dancer WBI Gatarizo, dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Muda Yuniarti Batubara STH, Ketua Pengurus Daerah WBI Banten. Ibadah Komsel diadakan hari Kamis untuk Komsel Polres Indah dan hari Jumat untuk Komsel Polres Gaga dan Cipondo. Di tempat masing-masing kelompok diadakan 2 minggu sekali. Ibadah Raya minggu depan tanggal 21 April 2024 jam 7 pagi untuk ibadah yang pertama dan jam 9.15 untuk ibadah yang kedua. Dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Haryanto Winata, SEMA MTH. Info katekisasi baptisan dimulai hari Selasa tanggal 23 April 2024 jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Selamat kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Bapak Susanto Afon, Saudara Daniel Rudianto, Ibu Wawa Stephen. Panjang umur, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih buat seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, katakan shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Baik, sebelum kita doa syafaat, kita nyanyikan satu lagu wajib buat yang berulang tahun minggu ini. Katakan, panjang umurnya, sehat badannya. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Bapak Susanto Apon, Ibu Wawas, dan buat saudara Daniel Rudianto. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selamanya, tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sadar Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini juga semata-mata karena kebaikan dan keanugerah. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya Engkau kami tinggikan, hanya Engkau kami puji, kami agungkan Tuhan. Biarlah segala penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan saja diagungkan. Bapa, kami juga bersuka cita Tuhan, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi banyak orang. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, untuk kami berguna bagi banyak orang. Kami harus memberi pengaruh yang baik. Kami harus menjadi terang dan garam yang menerangi gelapnya dunia ini Tuhan. Dan kami menanamkan nilai-nilai kebenaran firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga kami bisa berdampak baik. Sehingga hidup kami berguna dan berkemenangan. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita. Biar firman-Mu Tuhan yang menguasai kehidupan kami, lingkupi kami Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan pakai, buat Bapak Pendeta Paulus Pujianto Tuhan. Biar berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati segala aspek kehidupannya Tuhan, pengembalaannya, dan lewat pelayan hamba ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan belas kasih-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan, kami turut bersuka cita Tuhan buat rekan kami yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Santo Apon, buat Ibu Wawa, buat saudara Daniel Rudianto. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka menyertai kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit Tuhan, baik secara jasmani Tuhan. Biar Tuhan oleh belas kasih-Mu, biar Tuhan menjamah setiap kami umat-umat-Mu Tuhan mengalami kelemahan tubuh. Biar Tuhan berikan kekuatan kami sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi bersuka cita, lebih lagi semangat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar juga kami menjaga pola hidup kami Tuhan, pola hidup yang baik dan benar. Biar kami mengisi hari-hari kami Tuhan terus dengan memuliakan Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara Eren Tuhan, anak dari Bapak San yang rencana akan operasi amandel Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, biar Tuhan menjamah keadaannya Tuhan, biar memulihkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, menyembuhkan dengan ajaib dan sempurna. Mari Tuhan pakai dokter-dokter yang menangani Tuhan, obat-obat yang digunakan. Biar Tuhan ini menjadi media untuk pemulihan anak-Mu Eren Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua proses operasi nanti berjalan dengan baik. Tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Sehingga keadaannya cepat pulih, sedia kala sembuh kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Allah kami sembah.
tabib dari segala tabib. Ia akan memulihkan keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Yang terbaik yang dari Engkau Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang menaruh pengharapan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa Tuhan gereja-Mu, Jemaat Kata Rejo dalam kasih anugerah-Mu. Gereja ini berdiri teguh hingga saat ini. Ini semua karena pertolongan dan kuasa Tuhan. Karena itu Bapa, setiap kegiatan yang ada, program kinerja yang ada, biar Tuhan berkati. Baik itu ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi yang kembali diaktifkan Bapa. Biar Tuhan turut campur tangan. Kami percaya Bapa, lewat ibadah-ibadah yang ada Tuhan, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, meneguhkan iman kami. Karena itu Bapa, biar kami tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada. Karena justru persekutuan ini membawa kami kepada kekekalan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Tuhan berikan terus keunitian bagi kami Jemaat Kata Rejo Tuhan. Mulai dari gembala, pengurus jemaat sampai umat-umat-Mu Tuhan, berikan kami kesatuan hati, biar kami dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah sesuai dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini Bapa, menjadi mendewasakan umat yang kudus kepunyaan Allah. Begitu juga Tuhan, mari urapi hamba-Mu Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan untuk memimpin Jemaat Kata Rejo ini Tuhan, biarlah hikmat marifat dari surga terus menyertai pelayan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, dimanapun hamba-Mu ini berada. Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Tuhan kualitas kerohanian kami Jemaat Kata Rejo semakin hari semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun ada pergumulan yang kami hadapi Tuhan, tidak itu membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Justru kami semakin giat mencari Tuhan. Kami semakin setia dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa Tuhan bangsa kami, negara Indonesia ke tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdiri teguh di tanah air Indonesia ini Tuhan. Tidak kebetulan Tuhan memanggil kami di Indonesia ini Tuhan. Karena itu Bapa, kami berkati bangsa kami ini Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati pemimpin kami, mulai dari yang di atas presiden, wakil presiden, bahkan jajaran lainnya sampai di tingkat RW RT Tuhan. Biarlah hikmat marifat juga Tuhan mengurapi setiap pemimpin kami. Tuhan urapi membawa bangsa kami ini Tuhan, membawa kota kami ini supaya semakin baik keadaan kota kami, bangsa kami Tuhan, di mana kami juga tinggal Bapa. Karena itulah kami dipanggil Tuhan untuk berdoa buat kesejahteraan kota kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan ketika hikmat Tuhan, kebenaran Tuhan ditegakkan atas kota kami, bangsa kami Tuhan, maka keadilan dan kesejahteraan itu menyertai setiap bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala hal si jahat Tuhan dari bangsa kami ini, biarlah yang terbaik dari surga tercurah atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan Tuhan tercurah atas bangsa kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima doa berkat yang akan memberkati, meneguhkan kepercayaan kami dalam Tuhan. Baik saudaraku, sebelum kita pulang, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur. Sebagai tanda ucapan syukurmu bagi Tuhan, di akhir ibadah ini kita percaya kasih karunia Tuhan yang melimpah untuk setiap kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.